Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas percabangan serta perulangan di latihan Basic Python Part 3. Oke, langsung saja. Nah, pada bagian 1 itu lulus sama dengan input dalam kurung apakah kamu lulus ya atau tidak. Nah, di baris ini program meminta input dari pengguna. Tulisan di dalam tanda kutip akan muncul di layar. If lulus sama dengan 3, tidak, ini adalah percabangan menggunakan if. Program akan mengecek apakah isi variabel lulus sama dengan tidak. Nah, jika kondisi tadi benar, maka program akan menampilkan pesan kamu harus ikut ujian. Lalu di baris kedua itu nilai sama dengan input, dalam kurung input nilai. Nah, program ini itu meminta user untuk memasukkan nilai. Input dalam kurung akan menghasilkan teks, lalu diubah menjadi angka dengan integer. If nilai kurang dari 70, maka program akan mengecek apakah nilai kurang dari 70. Jika benar, maka inputnya itu nilai di bawah KKM. Nah, lalu di sini ada umur sama dengan integer dalam kurung input dan kurung umur itu untuk input umur dari user. Lalu tinggi sama dengan integer dalam kurung input dalam kurung tinggi badan itu input tinggi badan. N di sini berarti kedua kondisi harus benar. Umur harus kurang dari 30 dan tinggi lebih dari 160. Jika terpenuhi, maka outputnya yaitu memenuhi kriteria. Nah, selanjutnya itu ada password sama dengan input dalam kurung password. Itu fungsi itu untuk user memasukkan password. Nah, len sama dalam kurung menghitung panjang karakter password. Lalu print dalam kurung password minimal 8 karakter, yaitu untuk jika terlalu pendek maka akan menampilkan password minimal 8 karakter. Lalu if password sama dengan admin itu untuk mengecek apakah password terlalu mudah. Jika iya, maka akan ditampilkan peringatan password tidak boleh terlalu mudah. Selanjutnya perintah umur sama dengan in dalam kurung input dalam kurung berapa umur kamu. If umur lebih besar sama dengan 18, jika umur 18 atau lebih, maka diperbolehkan. Nah, jika tidak memenuhi, maka tidak boleh. Nah, selanjutnya di sini ada umur sama dengan in dalam kurung input dalam kurung umur sama dengan, yang mana itu program meminta user memasukkan umur. Input dalam kurung itu hasilnya itu string atau teks. Lalu integer dalam kurung yaitu mengubah teks menjadi angka. Nah, jika user memasukkan 25, maka umur sama dengan 25. Tinggi sama dengan in dalam kurung input dalam kurung tinggi badan, sama seperti sebelumnya itu user diminta untuk memasukkan tinggi badan. Contohnya jika menginput 170, maka outputnya tinggi sama dengan 170. Nah, jika kondisi keduanya benar, maka akan memenuhi kriteria. Selanjutnya di sini ada perintah if suhu lebih kecil dari 25. If ini digunakan untuk mengecek kondisi pertama. Nah, maka program akan mengecek apakah nilai suhu kurang dari 25. Lalu print dalam kurung dingin, yaitu jika kondisi di atas benar, maka akan menampilkan atau outputnya akan dingin. Lalu selanjutnya elif suhu lebih kecil dari 30. Elif sama dengan else if itu kondisi cadangan. Itu untuk mengecek jika kondisi pertama salah. Nah, print dalam kurung hangat, jika kondisinya benar, maka akan menampilkan hangat. Lalu else print dalam kurung panas. Else di sini itu kondisi terakhir. Nah, jika suhu tidak memenuhi semua kondisi di atas, maka dianggap panas. Selanjutnya if suhu lebih kecil dari 25 itu untuk mengecek apakah sumbu kurang dari 25. Print dalam kurung dingin, jika benar maka akan tampil dingin. If suhu lebih kecil dari 30, ini merupakan if baru, artinya akan dicek lagi dari awal. Print dalam kurung hangat, jika suhu kurang dari 30 maka akan tampil hangat. Else ini hanya milik if suhu kurang lebih
kurang dari 30 bukan milik dari if suhu kurang dari 25. Print dalam kurung panas. Nah, jika suhu tidak kurang dari 30 maka outputnya adalah panas. Print dalam kurung cek kualitas suhu yaitu untuk menampilkan teks. Lalu suhu dalam sama dengan integer dalam kurung input dalam kurung suhu sekarang yaitu meminta user untuk memasukkan nilai suhu. Nah, contoh suhu sekarang sama dengan 27. Ini di sini untuk mengubah input menjadi angka integer. Suhu sama dengan itu untuk menyimpan nilai ke variabel suhu. If suhu lebih kecil dari 25, mengecek apakah suhu kurang dari 25. Print dalam kurung suhu dingin, jika benar maka akan menampilkan suhu dingin. If suhu lebih besar sama dengan 25 and suhu lebih kecil dari 30, print dalam kurung suhu hangat. Nah, jika kondisi terpenuhi maka outputnya yaitu suhu hangat. Selanjutnya ada perintah print dalam kurung cek nilai kualitatif yaitu untuk menampilkan judul program. Nilai sama dengan in dalam kurung input dalam kurung inputkan nilaimu. Input dalam kurung ini untuk meminta user isi nilai. Integer dalam kurung untuk mengubah ke angka. Nilai yaitu variabel untuk menyimpan output. If nilai lebih besar dari 100 sama dengan itu untuk mengecek apakah nilai lebih dari 100. Nah, nilai di atas 100 dianggap tidak valid. Print dalam kurung nilai valid, jika benar maka akan tampil pesan error. Elif nilai lebih besar sama dengan 90 jika kondisi sebelumnya salah. 90 itu rentang dari 90 ke 100. Grade sama dengan A, yaitu menyimpan nilai huruf ke variabel grade. Print dalam kurung grade persen grade itu untuk menampilkan grade. Elif nilai lebih besar sama dengan 80, grade sama dengan B+, yaitu rentang 80 sampai 89. Nilai elif lebih besar sama dengan 70, grade sama dengan B, itu rentang 70 sampai 79. Elif nilai lebih besar dari 90, grade sama dengan C+, yaitu rentang 60 sampai 69. Nah, lalu else print dalam kurung nilai negatif invalid. Nah, jika nilai lebih kecil dari 0 maka dianggap tidak valid. Print dalam kurung cek nilai kuantitatif untuk menampilkan judul program. Nilai sama dengan integer dalam kurung input kan nilaimu itu meminta input nilai dari user, lalu diubah ke integer dan disimpan ke variabel nilai. If nilai lebih besar sama dengan 90, grade sama dengan A. Jika nilai lebih besar dari 90 maka grade A. If nilai lebih besar dari 80, grade sama dengan 80 maka grade 80 diubah menjadi B+. Lalu if nilai lebih besar sama dengan 70, grade sama dengan B, maka 70 grade-nya yaitu B. Selanjutnya else grade sama dengan E. Else ini hanya milik if nilai lebih besar sama dengan 40, bukan untuk semua kondisi di atas. Print dalam kurung grade persen grade itu untuk menampilkan hasil grade. Ada perintah print dalam kurung cek mata kuliah IT untuk menampilkan judul program. Nama sama dengan input dalam kurung nama mata kuliah itu meminta user memasukkan nama mata kuliah. List matkul sama dengan database algoritma sistem pakar pemrograman web, yaitu untuk membuat list daftar berisi mata kuliah IT. If nama in list matkul yaitu in digunakan untuk mengecek apakah suatu nilai ada di dalam list. Print dalam kurung %s merupakan mata kuliah IT nama. Jika ditemukan di list, maka akan menampilkan pesan merupakan mata kuliah IT. Lalu else print dalam kurung bukan mata kuliah IT. Nah, jika tidak ada di list, maka akan menampilkan bukan mata kuliah IT. Selanjutnya di sini ada nama sama dengan input, yaitu meminta user untuk memasukkan nama makanan. Nah, list makanan tidak sehat sama dengan soda, burger, gorengan, permen, yaitu membuat list makanan tidak sehat. If nama not in list makanan tidak sehat.
Not in artinya tidak ada di dalam list. Print dalam kurung merupakan makanan sehat. Persen nama. Nah, jika tidak ada di list, maka akan menampilkan makanan sehat. Lalu else print dalam kurung merupakan makanan tidak sehat. Persen nama. Jika ada di dalam list, maka outputnya itu merupakan makanan tidak sehat. Selanjutnya ada perintah nama sama dengan input nama. Itu meminta user memasukkan nama dan disimpan di ke variabel nama. Lalu gender sama dengan input dalam kurung jenis kelamin L or P. L merupakan laki-laki dan P merupakan perempuan. If gender sama dengan L, mengecek apakah user laki-laki sama. Lalu hobi sama dengan input dalam kurung hobi. Nah, jika laki-laki itu meminta input hobi. Lalu if hobi in dalam kurung game, futsal, desain, musik, mengecek apakah hobi tersebut termasuk daftar hobi laki-laki. Print dalam kurung Anda memiliki hobi yang banyak disukai laki-laki, yaitu jika hobi ada di list maka akan menampilkan pesan di atas. Nah, lalu if print dalam kurung Anda memiliki hobi yang unik. Nah, jika tidak ada di dalam list maka dianggap hobi unik. Else yaitu jika gender bukan L, maka dia akan diasumsikan menjadi perempuan. Hobi sama dengan input, yaitu meminta untuk menginput hobi lagi. Nah, if hobi in fashion, cooking, fotografi, untuk mengecek apakah hobi tersebut hobi perempuan. Print, Anda memiliki hobi yang banyak disukai perempuan. Jika cocok, maka akan menampilkan pesan di atas. Lalu, perintah berikutnya myTuple sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Itu membuat tuple bernama myTuple. Print dalam kurung type dalam kurung myType itu untuk menampilkan tipe data dari myType. Selanjutnya for item in myType, print dalam kurung item, item ini adalah perulangan. Print dalam kurung item, item itu untuk menampilkan isi tuple. Nah, maka hasil outputnya itu kelas tuple. Selanjutnya perintah mySet ini yaitu untuk membuat set bernama mySet. Print dalam kurung types dalam kurung mySet yaitu untuk menampilkan tipe data dari mySet. Lalu for item in mySet, print dalam kurung item, item yaitu perulangan untuk mengambil isi set satu per satu. Selanjutnya myDict yaitu untuk membuat dictionary bernama myDict. Nah, terus myDict values yaitu digunakan untuk mengambil semua nilai value dari directory. Selanjutnya myDict itu membuat dictionary. Print dalam kurung type sama dengan myDict itu menampilkan tipe data. Lalu for item in myDict values, print dalam kurung item, item itu mengambil semua value. For item in myDict itu untuk mengambil nilai satu per satu dari directory. Print dalam kurung item untuk menampilkan setiap value. Lalu myDict itu untuk membuat dictionary, print dalam kurung type dalam kurung myDict untuk menampilkan tipe data. For key in myDict itu perulangan di dictionary. Nah, lalu print dalam kurung key myDict itu untuk menampilkan key value dari key tersebut. Selanjutnya pada baris pertama yaitu untuk membuat list bernama angka. Lalu for item in angka itu perulangan atau looping yang mana mengambil satu persatu isi dari list angka. Baris ketiga itu hasil sama dengan item, 2 plus 4 itu menghitung nilai. Lalu di baris keempat itu untuk menampilkan hasil. Pada baris pertama yaitu untuk membuat list angka dari 0 sampai 9. For i in angka itu perulangan untuk mengambil setiap angka. Nah, i artinya itu mengulang string sebanyak i.
Pada baris pertama yaitu untuk membuat list angka dari 0 sampai 9. Total ada 10 elemen. For i in angka itu perulangan dari 0 sampai 9. Nah, len itu untuk menghitung jumlah isi list. Lalu len dalam kurung angka itu untuk membuat spasi jarak di depan. Tanda petik bintang i itu untuk membuat bintang. Lalu pada perintah terakhir yaitu spasi plus bintang untuk agar bintang bergeser ke kanan. Lalu selanjutnya pada baris pertama yaitu untuk membuat list angka. For item in angka itu perulangan untuk mengambil setiap angka. If item persen 2 sama dengan 0 untuk mengecek apakah angka genap. Lalu print dalam kurung persen d adalah genap persen item itu untuk menampilkan jika genap. Else print dalam kurung d adalah ganjil yaitu ditampilkan jika ganjil. Lalu selanjutnya pada perintah pertama yaitu untuk membuat list angka. For in angka yaitu perulangan pertama. For j in angka itu perulangan kedua. Print dalam kurung i, j itu untuk menampilkan pasangan nilai i dan j. Selanjutnya pada baris ke-1 dan ketiga ini yaitu untuk membuat list 2 dimensi. Lalu di baris keempat yaitu for row in list 2 dimensi itu looping pertama. Selanjutnya di baris kelima for item in row yaitu looping kedua. Dan di baris ke-6 print dalam kurung item yaitu untuk menampilkan setiap angka satu persatu. Pada perintah berikutnya yaitu untuk membuat list 2 dimensi seperti tabel atau matriks. Nah, lalu di bagian kedua for row in list 2 dimensi itu mengambil setiap baris. Di bagian ketiga for item in row mengambil setiap angka dalam baris. Lalu selanjutnya itu if item sama dengan 0 itu mengecek apakah angka genap. Nah, selanjutnya ini merupakan struktur data. Di sini berisi dictionary user sama dengan list itu daftar. Tiap isi list yaitu dictionary atau data user. Nah, setiap user punya name, umur, dan job. Lalu untuk mengaksesnya yaitu for user in user. Nah, untuk mengambil nama saja itu for user in user. Print username. Nah, untuk mengambil nama plus umur yaitu print username user age. Selanjutnya kita akan masuk ke perulangan menggunakan while. I sama dengan 0 itu membuat variabel i dengan nilai awal 0. Print dalam kurung loop ke itu untuk menampilkan nilai i setiap perulangan. I plus sama dengan 1 yaitu sama dengan i sama dengan i plus 1 itu menambah nilai i setiap loop supaya tidak infinite loop. Perintah berikutnya yaitu program meminta user memasukkan ya atau tidak. Lalu while data yaitu looping akan berjalan selama user mengetik ya. Print dalam kurung data itu menampilkan nilai data yaitu ya. Data sama dengan input ya atau tidak, meminta input lagi dari user. Dan print dalam kurung data menampilkan input terbaru. While i lebih kecil sama dengan 5 yaitu loop jalan selama i masih lebih kecil sama dengan 5. Nah, baris ketiga yaitu menampilkan lalu else print dalam kurung loop selesai yaitu else akan dijalankan setelah while selesai secara normal. Nah, dijalankan jika loop selesai karena kondisi false, tidak dijalankan jika loop berhenti karena break.